rasa syukur dan kebanggaan kita kepada karya penebusan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia melakukan itu di atas kayu salib. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari hukuman maut, kematian akibat dari dosa tersebut. Maka seperti yang ditulis di 1 Korintus 6 ayat 20, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib dan dikerjakan di atas kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 30, dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, artinya sudah selesai, sudah sempurna, sudah lunas dibayar semua hutang dosa, semua hutang kematian akibat dosa sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan. Maka dalam 1 Korintus 6 ayat 20, egorastete itu ditulis dalam bentuk aorist indikatif pasif. Allah yang aktif mengerjakan penebusan, manusia pasif menerima. Dan kerja inisiatif dari Allah, tidak ada kontribusi apapun dari manusia untuk karya penebusan ini. Maka hendaklah saudara dan kita semua, seperti firman katakan, muliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Itu pengertian egorastete gartimes, dengan harga yang sangat mahal. Maka muliakan Allah dengan tubuhmu. Bahasa Indonesia ditulis dan selesai dengan kalimat ini, muliakan Allah dengan tubuhmu. Doxa sate tonteon, muliakan Allah dengan tubuhmu. Entosomatihumon, dengan tubuhmu. Dan dilengkapi juga dalam tulisan aslinya bahasa Yunani, kai ento pneumatihumon, dan dengan rohmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah juga dengan rohmu. Demikian juga saudara yang ditulis dalam bahasa Batak. Begitu jelas, dibaini pasangap hamu made Batak, muliakan Allah. Marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna. Maka ketika kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, hal yang pertama yang harus saudara ingat, Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati, yang dikehendaki oleh Allah. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Maka di Roma pasal 6, di ayat yang ke-13 juga dituliskan, serahkanlah tubuhmu kepada Allah, bukan untuk dosa. Jangan serahkan tubuhmu untuk dosa sebagai senjata kelaliman, tetapi sebaliknya, serahkanlah dirimu, serahkanlah tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Maka yang kedua, ketika saudara harus memuliakan Allah dengan rohmu, dalam Roma pasal 12 ayat 11, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh Kudus yang terus membakar semangatmu untuk terus melayani Tuhan. Muliakan Allah dengan rohmu. Maka saudara harus ingat bahwa
Roh Kudus yang akan mengendalikan hidupmu. Seperti yang ditulis di 1 Korintus 6 di ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu baitullah, bait Allah, dan roh Allah yang akan tinggal di dalam kamu mengendalikan rohmu untuk terus melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, ketika kamu memuliakan Allah dengan rohmu, maka biarlah roh Allah yang ada di dalam hidupmu, sehingga di dalam dirimu menghasilkan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Muliakan Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah juga dengan rohmu. Karena tubuhmu dan rohmu adalah milik Tuhan. Doxa sate, teton teon, ento somati humon, kai ento pneumati humon. Atina estintoteu, karena hidupmu adalah milik Tuhan. Dalam bahasa Batak juga dituliskan demikian. Tiba ini pasangap hamu madebata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna. Aide bata dona punai. Karena hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Seperti yang ditulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Maka muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.